ini ilmu belum dapat, baru duduk dalam majelis ini, pahala duduknya khairun laka min itqi alfi raqabah. Pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang abid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan masih dalam kitab Tanqihul Qaul, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Engkau duduk saatan 1 jam ngaji ulah hilateng ke sajam be abah sajam lamun tos sajam di pasihan kode abah sudah 1 jam selesai. Di Badrun 1 jam, jadi 2 jam saja, 1 bab 1 jam, abah 1 bab Badrun 1 jam. Habis itu kita selesai sholat berjamaah nanti sama-sama di masjid Jami Nurul Muhibin. Insyaallah abah 1 jam. Kalau sudah 1 jam nanti kasih tahu, karena di sini julusuka sa'atan. Engkau duduk saatan 1 jam saja fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu, la tamassu qalaman. Engkau tidak membawa pulpen. Wala taktubu harfan, dan engkau tidak menulis 1 huruf pun. Alhamdulillah kita masa sekarang bawa kitab, bawa pulpen. Kemudian kita menulis. Andai kitab tidak dibawa, pulpen tidak dibawa, tulisan pun tidak ada walaupun 1 huruf, duduk saja semacam ini, ilmu belum dapat, baru duduk dalam majelis ini, pahala duduknya khairun laka min itqi alfi raqabah. Pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang abid. Hari ini Bapak Ibu sekalian, abid sudah tidak ada, amat sudah tidak ada, hamba sahaya itu sudah tidak ada, karena sudah dibebaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, walaupun ada mahal. Kira-kira Ibadun kira-kira harganya berapa? Kalau tidak salah abah kemarin sampai di atas 100 juta. Kalau kita ingin memerdekakan seorang abid, kalau punya duit pasti tidak akan memerdekakan abid. Boga 100 juta mau banyak randung buah gitu. Maning dibelikan motor, dibelikan yang lain-lain begitu. Tapi hebatnya majelis ilmu, walaupun hari ini amat abid tidak ada, dengan hanya duduk saja di majelis ilmu, padahal kita belum mendapatkan ilmu, baru duduknya saja diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan suci baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah memerdekakan 1000 orang abid. Dalam keterangan yang lain, 1 orang abid dimerdekakan, haram jasad kita disentuh 7 lubang api neraka. Sekarang yang kita merdekakan bukan 1. Pahala duduk semacam ini seolah-olah memerdekakan 1000 orang abid. Kalau 1 saja jasad kita haram disentuh 7 lubang api neraka, bagaimana kalau pahala memerdekakan 1000 orang abid? Jadi kalau kita ingin bertanya siapa mereka yang sedang dijauhkan sejauh-jauhnya dengan 7 lubang api neraka, jawabannya kita yang duduk dalam majelis ini. Kalau tidak percaya, mati sekarang. Pasti Allah jauhkan sejauh-jauhnya dengan ajab 7 lubang api neraka. Luar biasa. Duduk di majelis ilmu semacam ini. Kemudian yang ketiga, masih dalam kitab Tanqihul Qaul, wa najruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah. Wa najruka, dan engkau memandang ila wajhil alimi, kepada wajah seorang alim. Mudah-mudahan abah dijadikan alim. Ki Badrudin dijadikan alim. Ki Haji Badrun Baki dijadikan alim. Pak Kiai nanti yang mau naik ke sini dijadikan alim. Karena harga seorang alim baru dipandang wajahnya saja sudah dapat pahala. Sebesar apa pahalanya? Khairun laka min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah. Lebih baik daripada 1000 ekor kuda yang disedekahkan kepada mereka yang sedang jihad fisabilillah.
Hari ini kita punya seekor kuda, kemudian kita sedekahkan kepada mereka yang sedang jihad fisabilillah. Punya seekor kuda saja disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan, pahalanya sudah luar biasa. Ini disedekahkannya kepada mereka yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhan Abah tanya, ada yang nggak punya kuda nggak di sini? 1.110 satu buntutna atuh. Ini hebatnya majelis kita sekarang. Allah berikan pahala hanya memandang wajah seorang guru, seorang alim, seorang ustadz, belum lagi dapat ilmu, belum. Makanya kalau ngaji rapat-rapat pandang wajah guru baik-baik ngan ulah lila teuing da aki-aki oge abah aya anu bogaeun gitu. Ngambek engke. Ulah minta nomor handphone ulah. Pandang saja karena kecintaan kepada pesan-pesannya yang disampaikan. Pesan apakah itu? Pesannya Allah. Pesannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus dijadikan dasar cinta oleh kita. Karena kita tahu bahwa hanya pesan Allah, pesan Rasulullah yang akan dapat menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang artinya tidak kumpul satu kaum kita fi baitin min buyutillah, dalam salah satu rumah dari sekian rumah-rumah Allah. Ini memang bukan masjid, bukan mushola. Tapi bagian muhaddisin mengatakan apabila satu rumah, satu tempat dijadikan majlis ilmu, itu sama ada dicatat baitun min buyutillah, salah satu daripada rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk dalam majlis tersebut, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Yang dibaca adalah ayat-ayat Allah, yang dibaca adalah hadis-hadis Rasulullah SAW, yang dibawa kitab-kitab yang mensarah ayat-ayat Allah, yang mensarah daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa? Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan diajarkan ayat-ayat Allah itu, hadis-hadis Rasulullah itu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada kaum as-sakinah, ketentraman. Bahasa lain daripada sakinah, Mang Haji Mamat, bahasa lain daripada sakinah, Allah datangkan kebahagiaan walaupun tanpa harta. Itu sakinah. Allah datangkan kemuliaan walaupun tanpa pangkat dan kedudukan. Karena harta tidak menjamin mendatangkan kebahagiaan. Juga pangkat kedudukan tidak menjamin mendatangkan kemuliaan. Kemarin di Jakarta ada orang yang berpangkat paling tinggi di Jakarta. Tapi pangkat kedudukannya tidak membuat ia mulia. Bahkan sebaliknya membuat ia hina karena ia menghinakan surat Al-Maidah. Pernah dengar? Hina enggak? Padahal jabatannya tertinggi di Jakarta, gubernur. Kemudian harta dan kekayaan tidak akan dapat membuat seseorang menjadi bahagia.